Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah Majelis Al-Basirah di Pesantren Ilmu Al-Quran yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah SWT di tengah majelis yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah berkenan menjadikan hadirnya kita di majelis taklim Al-Basirah sebagai amal ibadah sunnah yang pahalanya berlipat ganda. Allahumma amin. Pagi hari ini saya masih melanjutkan bab terkait dengan pembagian zikir atau wirid rutinan setiap orang. Yang sudah diterangkan dalam bab ini ada beberapa kondisi dan juga beberapa figur. Setiap orang figur dan kondisinya berbeda-beda. Jadi kalau seorang ulama maka wiridnya berbeda dengan seorang pekerja gitu ya, dan lain sebagainya. Saya lanjutkan sekarang pembahasannya al-khamis, yaitu yang kelima, al-muhtarif, pekerja. Bagaimana wiridnya seorang pekerja yang terbaik? Karena orang pekerja itu berbeda waktu pembagiannya dengan orang-orang yang tidak bekerja. Seorang ustadz atau bahkan juga ulama yang waktunya tidak terikat dengan kerja di kantor, kerja di sawah, jualan di pasar, tentu pembagian wiridnya juga berbeda dengan mereka yang mempunyai aktivitas kerja untuk mencari ma'isyah. Dan ini yang paling banyak di tengah masyarakat, bahkan juga keluarga kita, yang rata-rata mereka berangkatnya kalau di Indonesia ini sebut mayoritas setengah 7 berangkat ya, nanti jam 4 pulang gitu ya. Antara jam 7 sampai di tempat pekerjaan, kalau misalnya ngantor gitu ya, jam 4 pulang gitu. Maka waktu-waktu itu adalah waktu bekerja mencari penghasilan untuk menghidupi keluarga, gitu umumnya. Itu namanya al-muhtarif. Wa huwa muhtajun ilal kasbi lahu wa li'iyalihi, yaitu orang tersebut muhtajun, memerlukan, ilal kasbi lahu, untuk mencari ma'isyah, mencari pekerjaan, mencari rizki, lahu, bagi dirinya, yaitu kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi seseorang itu tentu berbeda dengan kepentingan pribadi orang lain, gitu ya. Saya contohkan aja paling ringan. Saya sendiri ini, karena dikatakan balil insan ala nafsihi basiro, sesungguhnya seseorang itu terhadap dirinya sendiri sangat tahu. Ada kepentingan pribadi saya yang berbeda dengan orang lain. Saya contohkan, karena saya ini diantara dari hamba Allah yang diuji dengan penyakit diabetes, maka kepentingan saya ini pada usia saya sekarang yang 59 itu sangat memerlukan alat-alat kesehatan, begitu ya. Mungkin orang lain
orang lain ini tidak memerlukan alat kesehatan, sedangkan saya merasa memerlukan alat kesehatan. Dan perlu diketahui alat kesehatan ini yang modern-modern itu mahal-mahal ya. Kalau alat ringan latihan tangan saja misalnya, yang itu bisa menyebabkan badan saya berkeringat gitu ya. Itu kadang-kadang harganya sampai 500.000 gitu ya. Kemudian alat olahraga kaki ini agar bisa berkeringat. Karena saya jarang sekali olahraga keluar gitu, maka memerlukan alat. Dan kalau alat kaki itu sebut saja harga bisa sampai 2 juta, bahkan 5 juta gitu ya. Nah, ini namanya kepentingan saya pribadi berbeda dengan kepentingan orang lain. Bahkan menilai murah dan tidak murah atau mahal itu berbeda, nggak bisa disamakan. Orang yang sakit itu keperluannya adalah sembuh, apapun akan dilakukan untuk sembuh, bahkan mengeluarkan jutaan rupiah. Kan gitu kan? Buktinya orang yang sakit ini. Misalnya ya, ada orang desa lah gitu ya, punya rumah sebelahnya ada sawahnya. Ya, milik sendiri. Ternyata orang tersebut terkena penyakit. Bahkan misalnya penyakit ganas seperti kanker. Maka kadang-kadang orang tersebut harus dirawat di rumah sakit, tidak punya dana kecuali jual sawah. Maka apapun akan dilakukan oleh seseorang demi untuk sembuh. Ya, bahkan kalau operasi bisa memerlukan atau mengeluarkan uang sampai 25 juta, 50 juta, bahkan ada yang sampai 100 juta demi untuk sembuh. Kan begitu kan? Nah, tatkala orang itu sakit dalam kondisi semacam demikian, maka uang 100 juta seakan-akan tidak ada artinya. Jual sawah 100 juta habis untuk berobat. Ya kan? Jangan dikatakan orang ini boros, jangan ya. Karena memang kebutuhan orang tersebut untuk sembuh sampai operasi, begitu. Orang seperti saya, tadi contoh, sekedar contoh. Ya saya mengajar, di mana-mana duduk, olahraga kurang, gitu ya. Maka memerlukan alat-alat membantu agar sehat. Jadi kalau misalnya saya beli alat dan ada yang mendengarkan, berapa harga alatnya ini? 15 juta. Itu jangan dikatakan, beli alatnya saja 15 juta, mahal. Coba bandingkan dengan orang sakit hati yang sampai 100 juta. Akhirnya alat yang untuk kesehatan 15 juta ini menjadi murah dibandingkan kalau sakit. Begitu ya. Tapi kalau misalnya orang sehat ini, ya walaupun orang kota ya, orang kampung gitu ya, yang orang ini sehat, dia memerlukan uang untuk menafkahi keluarganya. Kalau saya katakan orang laki-laki ya, suami, dia harus memberi belanja istri dan menyekolahkan anak-anaknya. Kalau disuruh mengeluarkan uang 15 juta untuk beli alat kesehatan, sedangkan orang tersebut sehat, kira-kira gimana? Mengatakan sangat mahal. Ya, alat berapa? Seharga 15 juta. Ini seakan-akan berfoya-foya. Betul? Tapi orang tersebut lupa kalau saudaranya yang sakit masuk di rumah sakit bayar berapa? 100 juta. Dan tidak menutup kemungkinan suatu saat orang yang mengatakan sehat tadi itu, yang 15 juta ini mahal, gitu ya, akan sakit. Namanya orang kan ada sakitnya juga. Ternyata harus pergi ke rumah sakit yang biayanya berlipat-lipat. Kan begitu ya. Maka kalau kita mengatakan seorang pekerja untuk mencari maisha itu tidak bisa dipastikan berapa jumlah uang atau targetnya berapa, tidak bisa, betul ya? Betul, baik. Pertanyaannya sekarang, orang yang mencari maisha untuk dirinya sendiri, itu dirinya sendiri, belum wa'iyalihi untuk keluarganya. Keluarganya ini ya punya istri, ya. Coba begini, ini tanya sama ibu-ibu. Ini kebiasaan ya umumnya.
Seorang suami yang punya istri dalam 1 tahun ini, kira-kira istrinya beli baju berapa kali? Berapa kali Bu kira-kira Bu dalam 1 tahun? Bisa 4 kali, betul Bu? Bisa 5 kali, bahkan kalau ada undangan kemanten ganti lagi, ya, nambah lagi. Jangankan undangan kemanten, panitia maulid ini loh. Kalau ibu-ibu itu seragam itu jahitan gitu. Bapaknya atau suaminya setahun sekali sudah mending kalau lebaran beli baju baru. Nah, berarti suami ini harus menghidupi istrinya dalam kutip bab ini. Apalagi ibu sosialita ini ya. Nah, ini bisa tiap bulan belanja baju. Ada video pendek yang unik, gitu ya. Seorang suami ngajak pergi istrinya, ayo. Nah, ibu kita pergi. Akhirnya si ibu ini mengatakan sebentar cari baju. Ganti cari baju nggak keluar dari kamarnya. Lama. Akhirnya sama suaminya dikatakan, ayo yang ada saja. Gitu. Jawabannya si ibu mengatakan, Pak, aku nggak punya baju, katanya begitu. Pak, aku nggak punya baju. Marahlah suaminya ini. Masuk ke kamarnya, itu almari dibuka, diambil, ternyata 3 keranjang. Ya, bajunya berapa? 3 keranjang besar. Itu dikatakan belum punya baju. Ini terjadi di tengah masyarakat. Betul Bu? Terjadi di tengah masyarakat. Bagaimana kewajiban seorang suami? Berarti mencarikan uang untuk beli baju. Itu baru baju, belum yang lain. Belum kalau punya anak. Anaknya perlu ini, sekolah, perlu buku, perlu ini, perlu jajan, perlu HP, perlu macam-macam ya. Namanya anak zaman sekarang. Baik. Itu apa? Orang yang mencari pekerjaan. Namanya muhtarif. Falaisa lahu an yastaghriqaz zamana fit ta'abbudi. Orang tersebut atau suami tersebut tidak mempunyai waktu untuk beribadah yang lama-lama, gitu ya. Zikir lama-lama, sholatnya panjang, ya, atau lama banyak sholatnya, baca Quran khatam, sulit waktunya membaginya. Maka adalah orang tersebut yajtahidu fil kasbi ma'a dawamid dzikri. Hendaklah zikirnya orang tersebut terus mengerjakan pekerjaan mencari uang, gitu aja, mencari dana, mencari rezeki, tapi terus berzikir dalam hati, dalam lisan, gitu. Subhanallah, subhanallah. Ya, sambil bekerja di kantor, hatinya sholawat kepada Nabi, begitu. Baca astagfirullah, begitu disambi. Wa idza hasala lahu ma yakfihi awadal awrad. Apabila orang tersebut seperti orang yang jualan di pasar yang sudah tahu, oh rezekiku sekian, tahu ya, dipegang tangan, maka hendaklah dia melanjutkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas Bu? Jelas Bu? Saya kira itu dulu pengajian saya untuk hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.